Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatur Rahman dari kelas IKA 25C dengan NIM 250211078. Jadi di video kali ini saya akan nyeritain tentang dongeng yang mungkin kalian udah pernah denger gitu, atau waktu kalian kecil kalian pernah denger dan lupa. Dan ya, dongeng ini adalah dongeng kelinci dan kura-kura. Langsung aja kita mulai dongengnya. Di suatu hutan yang damai, hiduplah berbagai macam hewan yang mereka hidup tanpa ada konflik sedikit pun. Mereka hidup damai dengan koloninya masing-masing, tanpa ada masalah di dalam hutan tersebut. Namun pada suatu ketika, di suatu hari, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Daun-daun berterbangan dan debu-debu berserakan kemana-mana. Hewan-hewan lain pun kebingungan, kira-kira apa yang membuat hutan bergemuruh seperti ini. Setelah dicari tahu lebih lanjut, tidak lain tidak bukan itu adalah si kelinci putih yang berlari sangat kencang. Hewan-hewan lain pun melihatnya sangat iri dan mereka sangat kagum dan terkejut. Bagaimana bisa kelinci berlari secepat itu? Namun ternyata hewan-hewan di sekitar sudah mengetahui bahwa si kelinci ini memang arogan dan sombong karena dia sering sekali memamerkan kecepatan larinya, terutama kepada sekelompok hewan-hewan lamban seperti kura-kura, siput, bekicot, dan lain-lain. Kelinci yang masih asik mengelilingi hutan sambil berlari dan meniupi debu kemana-mana, dia pun akhirnya melewati sekawanan hewan lamban tadi. Dan benar saja, kura-kura, keong, siput, bekicot, dan lain-lain, mereka sangat-sangat terkejut karena tiba-tiba debu berserakan ke wajah mereka. Mereka pun bertanya-tanya, "Oh, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini?" Lebih lanjut lagi mereka mencari tahu, berdirilah si kelinci di hadapan mereka. Dengan tatapan yang angkuh dan sombong, kelinci pun berkata, "Hai hewan-hewan lamban, bagaimana lariku tadi? Apakah kalian bisa menandingiku?" Ucap si kelinci. Kura-kura, siput, bekicot, dan kawan-kawan lainnya yang merasa tersinggung, mereka pun melontarkan makian kepada kelinci. Namun kura-kura yang sedikit lebih dewasa dibanding yang lain, dia berkata kepada teman-temannya, "Sudahlah, biarkan. Dia memang angkuh. Kita di sini lanjutkan saja kegiatan kita, tidak usah memedulikan si kelinci." Seperti itu yang dikatakan kura-kura. Namun karena kelinci ini bersikukuh dan dia keras kepala, dia ingin menyombongkan kecepatannya berlari mengelilingi mereka. Di titik itu kura-kura sudah kehilangan kesabaran dan dia pun akhirnya menantang si kelinci. "Bagaimana jika kita adu balap lari saja? Kau kan sangat membanggakan kecepatan larimu itu," ucap si kura-kura. Kelinci pun tertawa sambil berlari mendengar ucapan si kura-kura. "Hahaha, bagaimana bisa kau menantangku berlari? Dengan berjalan saja mungkin aku masih lebih cepat dari larianmu," ujar si kelinci sangat sombong. Kura-kura pun meyakinkan kelinci jika kelinci menang, kelinci boleh mengejek dia dan teman-temannya seumur hidup. Namun jika kura-kura menang, kelinci tidak boleh mengusik kehidupan mereka lagi. Dengan tatapan angkuh dan penuh percaya diri, kelinci pun mengiyakan tawaran tersebut. Dan keesokan harinya mereka langsung melakukan balapan. Hari pertandingan pun tiba. Hampir seluruh hewan menghadiri pertandingan tersebut untuk melihat siapa yang akan menang. Tentu banyak sekali orang yang akan percaya bahwa kelinci akan menang dengan mudah. Ada beberapa hewan yang berjaga di pos-pos tertentu di garis start dan di garis finish agar mereka menjadi juri dan mengetahui kira-kira ada kecurangan atau tidak. Hitungan ketiga dilesatkan dan kelinci pun langsung lari secepat kilat. Kura-kura berlari sangat kencang sebisa mungkin untuk mengejar si kelinci. Namun apa daya, kelinci yang sangat cepat, dia hampir mencapai garis finish tanpa waktu yang cukup lama, bahkan hanya beberapa detik. Kelinci yang sangat angkuh dan sombong, dia menertawakan kura-kura di sepanjang lariannya. "Hahaha, bagaimana bisa si lamban itu menantangku berlari? Sudah jelas aku pasti akan menang," begitu ucap kelinci dengan sombong. Kura-kura pun berlari sekuat tenaga, keringat bercucur di seluruh tubuhnya, bahkan dia sudah tidak kuat lagi untuk berlari, tapi dia tetap berusaha berlari memutari trek. Kelinci yang sudah merasa menang, dia pun ingin sekali menyombongkan kecepatannya kepada kura-kura dan yang lainnya dengan cara dia menunggu si kura-kura muncul di dekat garis finish. Hanya beberapa langkah lagi saja kelinci untuk mencapai garis finish, tapi dia tidak ingin menyelesaikan balapannya sampai kura-kura melihatnya menyentuh garis finish.
Dia pun bersandar dan bersantai di bawah pohon. Dalam beberapa saat dia pun berkata, "Ah, sepertinya jika aku tidur pun kura-kura tidak akan mampu menyusulku." Begitu kata kelinci. Dengan angin yang sangat sejuk dan udara yang sangat nyaman, kelinci pun tertidur di bawah pohon. Kura-kura pun masih berusaha untuk mengejar kelinci. Walau ketertinggalannya sangat jauh, dia tetap berlari, berusaha sangat keras dan sangat gigih untuk mencapai garis finish. Di benaknya, dia hanya ingin mencapai garis finish itu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mencapai garis finish. Mau menang, mau kalah, dia akan menyelesaikan tugasnya. Sampai akhirnya dia melihat kelinci yang sedang tertidur. Garis finish di depan mata. Kura-kura yang sudah menghabiskan seluruh energinya untuk berlari, dia merasa sangat lega ketika bisa melihat garis finish di ujung matanya. Dan di saat itu juga tentu si kelinci masih tertidur dengan sangat lelap. Hewan-hewan lain pun tidak ada yang membangunkan si kelinci karena ini adalah perlombaan mereka berdua. Jadi kura-kura makin bergegas dan makin semangat untuk menyelesaikan balapannya. Dan benar saja beberapa langkah terakhir kura-kura ingin menginjak garis finish, kelinci pun terbangun dari tidurnya dan menyadari dia akan kalah. Sepersekian detik dia ingin mengejar namun tetap tidak bisa. Kura-kura pun keluar sebagai pemenang balapan tersebut. Dengan muka kecewa dan arogan, kelinci pun merasa malu dan juga kecewa karena dia meremehkan lawannya. Kura-kura dan teman-temannya bersorak bergembira dan hewan-hewan lain pun sangat mendukung kura-kura karena hewan-hewan lain pun sangat terganggu dengan kelakuan kelinci. Setelah balapan itu, kura-kura dan teman-temannya hidup damai. Hewan-hewan lain pun di hutan sangat bahagia dengan hasil balapan karena kelinci secara tidak langsung dia merubah sikap dan kepribadiannya menjadi lebih baik lagi. Dia menjadi bijaksana dan menolong hewan-hewan lain yang membutuhkan bantuannya. Sekian dongeng dari saya, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa kalian ambil. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.